Bismillahirrahmanirrahim. Lau nasabat qadrahu ayatuhu idhama ahyasmu hina yud'a. Lau nasabat, lamun bandingi qadrahu ing kedudukane Nabi apa ayatuhu mukjizat-mukjizate Nabi apane idoman gedene ahya mongko nguripke apa ismuhu jenenge asmane Nabi hina yud'analikane diundang apa ismuhu dari sarimami ing tulang-tulang yang hancur, tulang-tulang yang hancur mesti wong sing wis mati. Ahya mongko bisa nguripke apa ismuhu asmane Nabi hina yud'a ketika dipanggil apa ismuhu dari sarimami ing tulang-tulang yang sudah hancur, maksudnya wong sing mati. Andai kata kemukjizatan Nabi setingkat dengan keagungan derajat beliau, niscaya saat nama beliau disebut maka akan dapat menghidupkan orang yang sudah mati dengan tulang yang hancur lebur. Saudara-saudara melanjutkan bait yang kemarin yang menyatakan bahwa fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun, bahwa keutamaan Nabi tidak ada batas yang bisa dijelaskan oleh siapapun yang berbicara. Ya, maka dalam bait ini penyair menyatakan bahwa kalau umpamanya seandainya kedudukan ketinggian derajat Nabi itu disamakan dengan mukjizatnya Nabi, ya. Seandainya ketinggian derajatnya Nabi itu disamakan setingkat dengan mukjizatnya Nabi, ya, maka dengan dipanggil nama nggak usah Nabi hadir, kita hanya menyebut Kanjeng Nabi, ini saya loro gudik mamanya nyulung ditambani ya, atau bahkan ora kok kuwi sampai wong sing wis mati dengan dipanggilkan nama Nabi bisa hidup. Kalau umpamanya, ya, umpamanya ini disebandingkan, tapi ini tidak terjadi, saudara. Ini tidak terjadi. Nabi tidak memperlihatkan mukjizat seperti Kanjeng Nabi Isa alaihissalam, yang beliau itu diberi izin wewenang oleh Allah untuk bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak melakukan seperti itu. Kenapa? Karena kedudukan Nabi lebih tinggi dari mukjizat-mukjizat yang coba diperlihatkan oleh Kanjeng Nabi. Ya. Jadi seakan-akan mukjizat itu tingkatannya segini, keluhuran Nabi lebih tinggi dari mukjizat-mukjizat yang diperlihatkan. Nah, seandainya ini bisa disamakan, seandainya mukjizatnya ini dipolke, ya, itu Nabi nggak usah hadir. Kita menyebut namanya saja orang mati bisa bisa hidup kembali.
Jadi ini perumpamaan tentang ketinggian, kedudukan dan derajat Kanjeng Nabi, yang beliau ini tidak memerlukan harus diperlihatkan dengan mukjizat yang tinggi, enggak. Ya, tentu saja ini yang dimaksud mukjizat di sini ayat itu maksudnya mukjizat, ya. Itu adalah mukjizat yang bersifat hissiyah. Saudara-saudara, mukjizat ada dua. Mukjizat yang bersifat madiyah hissiyah, mukjizat yang berupa material, hal-hal yang bersifat material dan indrawi. Ini mukjizat. Ini mukjizat seperti mukjizat Kanjeng Nabi, ya, bisa memecah batu yang di ini berapa orang nggak pecah, sama Kanjeng Nabi pecah. Kemudian mamanya Nabi itu nuding apa sih? Menunjuk bulan dan bulangnya itu bisa jadi terbelah. Waduh. Ini namanya mukjizat madiyah hissiyah, artinya material. Seperti mukjizat yang banyak diberikan kepada para nabi terdahulu. Nabi Musa punya tongkat, Nabi Isa alaihissalam menggunakan usapan tangan, ya. Nabi Soleh pakai onta, kemudian, ya, ini mukjizat yang bersifat material, ya. Yang kedua, mukjizat yang bersifat maknawiyah, mukjizat yang bersifat fungsional, ya. Ini mukjizat Al-Quran. Bedanya apa? Kalau mukjizat yang sifatnya material, orang melihat mesti langsung takluk, mesti langsung menyatakan iman. Seperti tukang sihirnya Fir'aun melihat bahwa tongkatnya Nabi Musa itu betul-betul jadi ular. Padahal yang punya dia tali-tali itu hanya ya cuma di permukaan aja kelihatannya seperti ular, tapi dia yang punya sendiri itu menganggap bukan ular, itu cuma tali, cuma digewer-gewer sehingga pandangannya orang seperti gimana gitu. Tidak jadi ular, tapi tongkatnya Nabi Musa dituk jadi ular tenang. Jadi tukang sihir itu ya pada nyerah, langsung bilang amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Wah, iki tenan, iki ora sihir, iki tenan gitu. Wah, dekne takluk karena melihat betul-betul. Ini kelebihannya. Tetapi kekurangannya, mukjizat yang seperti ini kalau nabinya wafat, mukjizatnya sudah tidak bisa lagi kita lihat. Kita nggak bisa menyaksikan lagi tongkatnya Nabi Musa mana, nggak bisa lagi. Ini kelemahannya. Nah, mukjizat yang kedua namanya mukjizat maknawiyah, ya, mukjizat Quran, akliyah, maknawiyah. Gimana mukjizat Quran? Mukjizat Quran itu hanya bisa Anda dapatkan, Anda rasakan kalau Anda bergumul dengan dia, Anda baca, Anda tenang, Anda pikirkan maknanya, Anda akan semakin merasa enak, merasa senang, merasa puas. Ya, Anda bisa mendapatkan banyak hal dari bacaan-bacaan Anda. Ini namanya mukjizat yang bersifat maknawiyah akliyah. Yang kemukjizatannya hanya bisa kita dapatkan kalau kita mau bergumul dengan dia, mau memikirkan, mau membaca, ya, mau meneliti. Nah, ini kita nanti muncul mukjizatnya. Ini mukjizat Al-Quran. Nah, mukjizat hissiyah Nabi juga punya. Ada Nabi itu, ya, perang Khandaq. Jadi wajahnya ini ditaruh Nabi yang apa? Yang bagi makanan Nabi. Makanannya sedikit tapi tidak habis-habis, masya Allah. Padahal yang antri banyak, masya Allah.
Ini mukjizat. Mukjizat hissiyah. Nanti kita lihat kalau Nabi jalan, ini ada awan ikut jalan. Ya, ini mukjizat hissiyahnya Nabi. Ya. Tapi mukjizat hissiyahnya Nabi tidak ada kok Nabi sampai menghidupkan orang meninggal. Kenapa? Karena kedudukan, keluhuran Nabi lebih tinggi daripada mukjizat-mukjizat yang diperlihatkan oleh Kanjeng Nabi. Itu maksudnya. Ye. Dan lagi saudara-saudara, tujuannya mukjizat bukan untuk membuat orang itu terkesima atau membuat orang itu menyerah. Tujuan mukjizat itu yang paling pokok itu dua. Satu, menyatakan bahwa yang bawa mukjizat ini betul-betul utusan Allah. Orang yang membawa mukjizat ini utusan Allah. Yang kedua, apa yang diomongkan oleh orang ini betul-betul berdasarkan wahyu Allah. Jadi tujuannya mukjizat. Anda nggak percaya aku utusan Gusti Allah, nggak percaya, ini lihat kopi panas dicelup ora apa-apa, wah mukjizat. Kalau sudah gitu, Anda harus percaya apa yang saya omongkan itu bukan omongan saya, tapi dasare wahyu Gusti Allah. Ini tujuan mukjizat di situ. Jadi kita tidak memerlukan dari Nabi mukjizat-mukjizat yang ini enggak. Karena keluhuran Nabi sudah cukup untuk kita pahami, untuk kita cerna daripada mukjizat-mukjizat itu. Ya. Lam yamtahinna bima ta'yal uqulu bi nartab walam nahimi. Bait ini memberikan alasan dari bait sebelumnya mengapa kita tidak memerlukan mukjizat-mukjizat yang bombastis, katakanlah itu. Lam yamtahinna, tidak menguji sopo Kanjeng Nabi na ing kita, tidak menguji sopo Nabi na ing kita bima kelawan barak tak yakang ora mampu, tak yakang kangelan apa al uqulu akal bi kelawan ma hirson krono pingine Nabi, hirson krono kepingine Nabi alaina kepada kita, kepingin agar kita ini mendapatkan petunjuk. Falam nartab, mongko ora ragu sapa kita, walam nahim, lan ora bingung sapa kita. Lam yamtahinna, tidak menguji sapa nabi na ing kita bima kelan perkara tak ya kang ora mampu sapa al uqulu akal bihi kelawan ma. Sebab apa? Hirson krana pingine pol, pingine nabi alaina ing atasing kita. Falam nartab, mongko ora ragu sapa kita, walam nahim, lan ora bingung sapa kita. Terjemahan bebasnya, Nabi sangat berharap ya kita ini bisa mendapatkan petunjuk dari bimbingannya Nabi. Nabi berharap ya bisa memberi petunjuk kepada kita, yang karenanya beliau tidak menguji kita dengan sesuatu yang sulit difahami oleh akal, yang malah akan menjadikan kita bingung dan kita ini bimbang. Ini menjadi dasar dari bait tadi itu. Kenapa Nabi kok tidak diberi kemukjizatan yang sifatnya bisa menghidupkan orang yang mati? Ya, karena bahasa itu sesuatu yang sulit difahami. Loh, sudah mati kok diapake kok iso dadi urip. Ini sesuatu yang sulit dipahami. Dan Nabi tidak mau
memberikan kita beban hal-hal yang sulit-sulit. Nabi ngendikan bu'ithu bil hanifiyah as-samha. Saya membawa agama, membawa risalah, dan risalah saya ini risalah yang mudah, risalah yang penuh dengan toleransi. Maksudnya ajaran Islam ajaran yang mudah. Ini saya rasa. Kalau Allah ngendikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gusti Allah pengen sing gampang. Nggih. Jadi ajarane Nabi, ajarane Islam itu ajaran yang mudah, tidak ajaran yang menyulitkan. Semuanya bisa dipikir, bisa diakal. Kita bisa menerimanya dengan akal. Wis apa wae to, coba ajaran Islam luar biasa. Allah ngendikan di dalam surat Al-Hajj, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak sekali-kali menjadikan untuk kalian agama ini dalam suatu kesempitan. Coba hebatnya agama ya, ono corona ora jumatan rapopo. Ya dah, masya Allah. Sebabnya ono loro orang menjadi sholatnya tidak harus berdiri. Orang bisa sholat dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring, nggak bisa berbaring dengan ketip-ketip, katakanlah begitu. Boys, masya Allah, luar biasa. Karena kita repot kalau bepergian, maka kita boleh mengqashar, menjamak dan mengqashar sholat. Ya kalau ada air, kalau tidak ada air kita boleh tayamum. Cebok nggak ada air, boleh istinja pakai batu, pakai kertas. Loh, agama ini mudah, jangan dikira nggak mudah, gampang sekali ya. Jadi Nabi membawakan ajaran-ajaran yang tidak menyulitkan kita, dipikir tidak sulit. Kenapa anak laki-laki mendapatkan waris 2, sementara anak perempuan mendapatkan waris cuma 1? Ya kalau perempuan itu untuk dirinya sendiri, tapi kalau untuk anak kanggone bocah lanang itu dia harus dapat 2. Kenapa? Siji kanggo awake dhewe, loro kanggo keluargane, enak aja. Jadi sampean malah entuk loro. Lah, masya Allah. Nggih. Sak walike wong lanang kok entuk 4. Wong wedok entuk siji. Nah. Top parkotop. Urung entuk-entuk wae. Iya, saudara. Ini penuh dengan hikmah luar biasa. Nih. Kenapa dalam Islam ada perceraian? Ya. Dan Isra senang maksud ora oleh cerai. Ini saudara. Justru harus ada penyelesaian. Ya. Supaya apa? Supaya semuanya senang. Jadi Islam ini penuh dengan sesuatu yang mudah dicerna, ya. Ini sana. Dan Kanjeng Nabi di sini disebutkan, ya, tidak suka memberikan kita hal-hal yang berat, ajaran-ajaran yang menyulitkan, yang susah diterima oleh akal. Kenapa? Alasannya apa? Hirsan alaina. Karena Nabi sangat kepingin kita ini mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi sesuatu, saudara-saudara, sesuatu yang menjadi karakter Kanjeng Nabi. Beliau tidak ingin memberatkan. Beliau prihatin dengan yang kita jalani, dengan yang kita lakukan. Ini Kanjeng Nabi. Sampai dipuji oleh Quran. Laqad ja'akum
rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi disebutkan min anfusikum azizun alaihi ma anittum, merasa kalau memberatkan kalian tuh Nabi tuh nggak suka, merasa berat kalau harus memberatkan saudara kita semua umat yang nggak suka. Nabi itu azizun, prihatin kalau kita ini melaksanakan segala sesuatu itu dengan berat. Itu sudah menjadi bawaan nih Kanjeng Nabi. Azizun alaihi ma anittum, terus apa? Harisun alaikum. Ini yang berkaitan dengan bait. Nabi sangat kepingin bisa memberikan hidayah kepada kita semua, sangat kepingin memahamkan misi ajaran yang dibawa oleh beliau, yang diutuskan oleh Allah kepada beliau ini bisa difahami oleh mereka. Nabi sangat kepingin. Bahkan kepada pamannya Nabi kepingin supaya pamannya itu apa itu? Bapak Sayyidina Ali. Pamannya siapa jenenge? Abu Thalib. Kepingin sekali Nabi itu pamannya itu bisa masuk Islam, mengucapkan syahadat, sampai ditegur sama Allah, laisa 'alaika hudahu walakinallah yahdi may yasha. Bagianmu itu bukan kok memberikan hidayah Anda. Bagianmu itu cuma menjelaskan, menerangkan, memaparkan. Sudah. Urusan hidayah urusannya Gusti Allah. Ini jadi kepentingan kita semua saudara-saudara. Ya. Nanti kalau saudara-saudara kembali ke kampung, jadi kiai kampung lagi. Mohon maaf ya, tersinggung ya. Itu harus bisa menjadi pada keluarga dulu, pada keluarga kita harus bisa menjelaskan. Ya sapa ngerti bojomu ora cah santri ya ta? Sing perlu diajari iki lho jenenge haid iki ngene haid. Iki haid. Iki rampung iki ngene iki carane ngresiki ngene. Ya kan nek ora santri mosok ngerti, ora ngerti. Hah? Iki jenenge ya ta, nek pas haid ora oleh ngene, pas ora oleh. Nah, iki sapa ngerti? Padha sampean ra guyu-guyu nek duwe bojo udu santri, ngajari piye carane cewek. Lho iya dikira biasa. Nek ora santri iki dong nguyu ning pinggir dalan saenake dhewe. Tenan Mas. Ya apa ora? Toh. Iki nek nguyu do ning kolah. Lah nek ora santri ku piye ya Allah. Sakjane ora apa-apa nguyuh ning pinggir dalan ku ora apa-apa. Cuma istinja ondul. Masalah piye? Ora do cewek. Nek ora ana banyu aku ya golek kreweng, golek watu ning ndi ana to dik-dik ngono gampang. Ya ora? Ini kalau enggak nek santri ora paham. Ya Allah. Ngeri. Iya lah meneh wis nggawa mobil, nyopir mobil sing duyu iku bane dhewe. Lah kan malah ngambu-amboni. Iki nek piye? Kok mobile dhewe sing duyu iki. Ya, mbok yo nylempit rono. Ming wedi lah kan ras. Cah ora santri mesti wedi. Mandek pinggir dalan rawani rada-rada ndak piye. Wedi. Nah toh. Nah nek santri ora wedi blas. Bener ah? Oh duwe ayat kursi kok. Duwe apa? Ulhu kok. Ora wedi blas. Ini saudara. Ini kalau enggak santri wes rekoso, rekoso tenan. Tenan ya rekoso. Dikandani, "Mas, aku lagi abang." Abang ki apa? Bingung ora kowe? Ya bingung ngene. Ih. Oh, hati-hati kowe karo santri wae ya. Jadi Kanjeng Nabi itu hirsan, harisun alaikum.
Ini Kanjeng Nabi, ciri nih karakter dirinya itu. Dan ini harus bisa menjadi ciri dari masing-masing kita ittiba kepada Kanjeng Nabi. Ini ana wong sing ora bener iki piye supaya menjelaskan orang yang dinengke wae. Sini nafsu ya. Ini amar ma'ruf nahi mungkar ini di sini. Ya. Taib. Jadi apa yang diajarkan Nabi kepada kita bukan sesuatu yang sulit diterima oleh akal. Semuanya mudah. Ya. Dan begini nih karena apa? Karena Nabi kepingin sekali bisa memberikan hidayah, petunjuknya kepada kita semua selaku umatnya. Ayal wara fahmu maknahu falaisa yura kangelan atau ngangelke membuat sulit alwaro ing wong apa fahmu maknahu memahami hakikate Nabi, menyulitkan bagi kita semua memahami hakikatnya Nabi. Falaisa mengkora ana iku yura iso didelok sapa Nabi iso didelok lil qurbi maring sing cedhak wal bukti lan sing adoh fihi ing dalam Nabi apa ghairu munfahimin, ora mampu menjelaskan. Artinya sakata anil mujadalah al ajzu anil ityan, tidak mampu berkata-kata. Bahasa Inggrisnya speechless. Iya ngangelke alwaro ing menungso apa fahmu maknahu memahami maknane Nabi. Falaisa orano sapa Nabi iku yura iso didelok lil qurbi maring sing cedhak wal bukti lan sing ado fi dalam Nabi sapa ghairu munfasimin, saliyane wong sing ora iso berkata-kata. Luar biasa. Bahasa terjemah bebasnya begini, memahami hakikat Nabi sesungguhnya sangat sulit, yang karenanya orang tidak berdaya dan tidak mampu menjelaskan baik dari dekat maupun dari jauh. Ya, memahami Kanjeng Nabi sendiri sesuatu yang sulit, saudara. Kalau kita lihat apa yang sudah dipaparkan, ini belum kesana, ini yang sudah kita paparkan aja. Coba kita seperti melihat sosok yang sangat ideal, bener nggak? Sangat sulit difahami. Ini Kanjeng Nabi. Bagaimana mungkin ada orang minta apapun yang dia minta diberi? Angel ora, golek wong kaya ngono ki angel ora saiki. Waduh, angel pol Mas. Saben yang dia miliki kok diminta orang pasti dikasih. Angel pol. Ada orang membenci dan ketika masuk Islam langsung di ngapura tanpa ada dendam, tanpa ada, masya Allah, sulit sekali difahami. Jadi kalau kita melihat hakikat Nabi memang sesuatu yang sulit. Kok ada orang yang seperti itu loh? Bagusnya, indahnya, beraninya, jujurnya, kesederhanaannya. Mosok batu ditaruh di, ya Allah. Padahal ini khairu khalqillah, saapi-api makhluknya Gusti Allah. Kok naruh batu di perutnya ini? Masya Allah, sudah menjadi kekasih Gusti Allah, kok bisa-bisanya dia ngibadah sampai kakinya pecah-pecah. Obah, aku di ngapura ya.
Sekarang kowe dong ibadah, aku tak delok TV gitu. Kalau hari ini ya Allah, Masya Allah. Jadi sulit sebenarnya kita ini memahami kok ada orang yang sosok yang seperti itu gitu. Sampai kemudian Imam Zarkasi bisa memberikan penjelasan dari bait ini. Kenapa kok Imam itu Al-Buhturi, Imam Abu Tamam, penyair-penyair top yang dimiliki oleh orang Arab, kok dia tidak punya pujian kepada Kanjeng Nabi? Orang ini biasa membuat syair, dan syair-syairnya itu syair-syair yang top-top. Ya kalau sampean sastra Arab, Abu Tamam itu nama besar, Imam Buhturi itu nama besar. Tapi pertanyaannya ini orang-orang ini kok nggak bisa memuji Nabi, nggak punya madaih nabawiyah, kok bisa? Jawaban Imam Zarkasi, karena orang ini bingung. Mosok ada orang kok bagusnya kayak gini, mosok ada orang sampai bingung caranya mendeskripsikan. Luar biasa. Ini saking ya ketinggian keluhurannya Kanjeng Nabi. Coba Quran bilang apa tentang Nabi? Apa kata Quran tentang Nabi? Quran sendiri mohon maaf seperti kesulitan. Quran kesulitan. Tapi coba Allah ngendikan di dalam surat Maidah, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Quran hanya menyatakan Nabi itu dengan cahaya. Loh, cahaya saking Masya Allah ya dah, mendeskripsikan Nabi itu saking angel lah. Kalau di terlalu jelimet nanti nggak paham, atau nanti terlalu panjang nggak enak. Tapi dengan kata nurun, cahaya, waduh, yang itu bisa dianggap mewakili semua penjelasan. Kata cahaya itu tadi, ini Quran ya, Masya Allah. Ini sulitnya kita ini memahami ada sosok yang luar biasa seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik itu jauh maupun dekat. Jauh dekat di sini baik itu yang sifatnya tempat, artinya tempatnya jauh atau tempatnya dekat, ya. Maksudnya itu cedak karo Nabi utawa adoh sangka Nabi. Cedak itu maksudnya para sahabat sing cedak Nabi utawa sing adoh kedudukane dari Nabi, atau jauh dekat dari segi zaman, masa. Seperti kita sulit memahami Nabi yang kayak gitu tuh sulit. Apalagi di zaman sekarang, zaman hedonisme, zaman materialisme, sangat sulit memahami. Bener apa betul? Iya, sama. Mosok sih tak diterake, mosok sih saking ora imanmu ora patek gede ra kuat gitu. Zamane hari ini zaman materialis, zaman yang semuanya harus masuk akal. Ini saudara-saudara. Maupun jauh dekat dari segi spiritualitas. Lah kok awake dhewe kok arep iso ngukur Kanjeng Nabi ki saka pirang perkara ndak. Bener loh. Seperti saya gambarkan kemarin, kita ini laksana anak TK, ya toh? Mosok arep ngomongi profesor ya ora tekan lah. Ini saudara. Jadi jauh dekat ini bisa berbagai macam penjelasan. Dari segi tempat mungkin, dari segi waktu mungkin, dari segi spiritualitas mungkin. Yang gitu. Yang kenapa? Yang jadinya kita sulit memahami Kanjeng Nabi. Hakikatnya itu loh. Hakikatnya Nabi itu kok bisa begitu? Ini saudara, diberikan alasan
mengapa kita kesulitan memahami, kesulitan mengerti siapa Nabi yang sebenarnya. Kasyamsi harulil ainaini min saghiratan wa tukillut tarfamin. Iku kasyamsi, khabar mubtada dibuang. Kanjeng Nabi iku kasyamsi, kaya matahari. Nabi itu laksana srengenge, tadharu ketok apa srengenge lil aina ini maring mata dua ini, dua mata kita, min budin dari jauh. Matahari kita lihat dari jauh enak. Saghiratan ing cilik, watu kilulan ngangelke apa matahari atorfa ing moto min amamin songko ngarep. Kanjeng Nabi, melihat Nabi seperti melihat matahari. Waduh, bahasa terjemahnya, melihat Nabi laksana melihat matahari yang tampak kecil dari kejauhan, namun menyilaukan mata bila dilihat dari hadapan. Bener? Sopo sing kuat delok srengenge dari dekat? Nggak ada yang kuat. Bait ini menjelaskan ya alasan bait sebelumnya. Bait sebelumnya apa tadi ndak? Kesulitan kita memahami hakikat Kanjeng Nabi. Nggak usah kesulitan, gampangnya kata Imam Busiri, nggak usah kesulitan, gampangnya Kanjeng Nabi itu seperti matahari, dilihat dari jauh itu seperti bunder gitu aja cemlorot. Tapi coba Anda melihat dari dekat, ya nggak bisa, malah kita ini silau kalau melihat dari dekat. Gambaran tentang Masya Allah kebesaran, kehebatan, haibahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Busiri dengan mudah memberikan gambaran Nabi itu, melihat Nabi seperti melihat matahari. Bagi semakin kita dekat semakin kesulitan. Sama dengan orang melihat matahari. Orang melihat matahari ini, coba deskripsinya apa sih matahari itu? Coba kalangan ilmuwan tentang matahari bagaimana? Mereka mendeskripsikan dengan sedikit-sedikit, tidak tahu hakikat yang sebenarnya dari matahari. Kok bisa ada makhluk kok seperti itu? Bintang kok kayak gitu tuh loh. Ya toh? Sangat sulit. Nah, ini seperti kita ini melihat Kanjeng, kok ada loh manusia kok seperti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ini dengan bait yang terakhir ini tentu saja memudahkan kita. Oh, gambarannya Kanjeng Nabi kenapa sulit? Ya karena kita seperti melihat matahari, sesuatu yang sulit kita deskripsikan. Kalaupun orang itu bisa mendeskripsikan, itu hanya sebagian-sebagian, tidak mungkin secara keseluruhan. Demikian saudara-saudara. Lu kok matahari, Pak? Kalau matahari sore itu angslup ya bahasa saya. Tenggelam. Tenggelam. Terbenam ya di video. Terbenam. Ya dah. Lah kalau ibaratnya matahari kok sore tenggelam, terbenam, Pak. Ya dah. Ini bukan dalam pengertian itu. Dalam pengertian kenapa yang dipakai musyabahnya ini adalah matahari. Kenapa? Karena sulitnya dalam kerangka wajusabahnya itu kesulitan kita melihat
matahari, bukan kok masalahnya tenggelam atau itu tadi ya. Bukan itu, tetapi dari segi sulitnya kita melihat matahari. Nggih, demikian saudara-saudara, semoga bisa difahami dengan baik, semoga bermanfaat. Insyaallah besok kita lanjutkan. Nakhtatim bilhamdulillah.